Halo Bapak dan Ibu Guru serta Kepala Sekolah di seluruh Indonesia. Ada kabar baru nih soal penilaian kinerja untuk tahun 2025. Prosesnya ada beberapa perubahan penting, dan biar kita semua nggak bingung dan pastinya lebih siap, yuk kita bedah bareng-bareng sekarang juga. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita lihat dulu gambaran besarnya. Apa sih yang baru? Terus, siapa aja yang terlibat? Dan apa perannya masing-masing? Nah, setelah itu kita bakal urai prosesnya langkah demi langkah. Nggak lupa, kita juga akan jawab beberapa pertanyaan yang paling sering muncul. Dan terakhir, kita simpulkan poin-poin pentingnya. Udah siap? Yuk, kita langsung mulai. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, gambaran umum. Jadi, apa sih yang beda di tahun 2025 nanti? Apa aja perubahan yang paling penting buat kita tahu? Yuk, kita lihat. Nah, ini dia yang pertama dan paling krusial. Mohon dicatat ya Bapak Ibu, tahap penilaian untuk tahun 2025 itu akan dimulai di bulan November. Jadi jangan sampai kelewat, langsung tandain kalendernya dari sekarang. Ini nih, mungkin perubahan yang paling besar dan ditunggu-tunggu. Mulai 2025, penilaian predikat kinerja itu cuma dilakukan 1 kali setahun. Beneran, cuma sekali. Ini tujuannya jelas ya, untuk menyederhanakan proses. Jadi kita semua bisa lebih fokus ke pengembangan diri sepanjang tahun, bukan cuma sibuk sama administrasi. Oke, prosesnya setahun sekali. Terus, siapa aja nih yang punya peran penting dalam proses penilaian yang baru ini? Yuk kita kenalan lebih dekat. Nah, kalau kita lihat, ada 2 aktor utamanya nih. Yang pertama, tentu saja, kepala sekolah. Yang kedua, ada kepala dinas pendidikan. Keduanya punya peran yang beda, tapi saling nyambung. Penasaran kan gimana pembagian tugasnya? Yuk kita detailkan. Di tabel ini kelihatan jelas banget ya bedanya. Gampangnya gini. Kepala sekolah itu fokusnya di level mikro, menilai performa guru satu persatu di sekolahnya. Sementara kepala dinas pendidikan itu lihatnya dari helikopter view, dari atas menilai kinerja sekolah sebagai satu kesatuan. Jadi yang satu lihat pohonnya, yang satu lihat hutannya. Saling melengkapi banget kan? PKO, apa sih itu? PKO itu singkatan dari predikat kinerja organisasi. Anggap aja ini rapornya sekolah, jadi bukan rapor guru, tapi rapor sekolah secara keseluruhan. Yang ngasih rapor ini siapa? Kepala Dinas Pendidikan. Nah, rapor inilah yang nanti jadi salah satu acuan penting buat kepala sekolah waktu mau menetapkan predikat akhir untuk masing-masing guru. Oke, kita udah kenal nih para pemainnya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, gimana sih alur mainnya? Gimana prosesnya berjalan dari awal sampai akhir? Nah, ini dia bagian intinya. Yuk kita urai satu persatu. Jadi, gimana sih alur penilaiannya secara berurutan? Biar nggak ada yang kelewat, yuk kita lihat tahapannya. Nah, ini dia 5 langkah utamanya. Gampang kok ngikutinnya. Langkah pertama, kepala sekolah ngasih penilaian awal buat guru. Langkah kedua, hasil penilaian itu dikirim sebagai rekomendasi ke Dinas Pendidikan. Ketiga, Dinas Pendidikan nerima rekomendasi, terus mereka menetapkan PKO atau rapor sekolah tadi, lalu dikirim balik ke sekolah. Langkah keempat, berdasarkan PKO itu, kepala sekolah akhirnya menetapkan predikat final buat guru. Dan langkah terakhir yang kelima, guru menerima hasil akhir predikatnya. Jelas ya alurnya? Maju terus, gak ada yang bolak-balik. Tunggu dulu, ada satu syarat mutlak nih, yang harus diingat baik-baik. Ini penting banget. Penilaian itu baru bisa dilakukan kalau guru sudah menyelesaikan semua tahap pelaksanaan kinerjanya. Jadi nggak bisa dinilai di tengah jalan ya. Harus tuntas dulu tahap pelaksanaannya, baru deh tahap penilaian bisa dimulai. Catat ya. Nah, saya yakin pasti banyak nih pertanyaan yang muncul di benak Bapak atau Ibu semua soal proses baru ini. Gimana kalau begini? Terus kalau gitu gimana? Tenang, di bagian ini kita akan coba jawab beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyain. Oke, pertanyaan pertama ini fundamental banget. Sebenarnya apa sih yang jadi dasar penilaiannya? Apa yang dilihat untuk menentukan predikat kinerja seorang guru? Jawabannya simple dan jelas. Ada 2 hal utama yang jadi dasar. Pertama, peningkatan praktek kinerja, artinya gimana performa mengajarnya di kelas. Dan yang kedua, perilaku kerjanya sehari-hari. Nah, semua itu dinilainya dari mana? Dari rating yang sudah diisi dan didokumentasikan oleh kepala sekolah di fitur ruang GTK. Jadi, semuanya tercatat. Nah, ini dia nih, kasus spesial yang cukup sering kejadian di lapangan. Gimana ceritanya kalau ada guru yang juga merangkap jabatan sebagai PLT atau pelaksana tugas kepala sekolah? Siapa yang menilai? Nah, untuk kasus rangkap jabatan seperti ini, yang menilai langsung turun tangan adalah Kepala Dinas Pendidikan. Beliau akan menilai kedua peran Anda, sebagai guru dan juga sebagai PLT kepala sekolah. Tapi,
Ada tapinya nih. Yang paling penting adalah Anda harus konfirmasi status rangkap jabatan ini di sistem ruang GTK. Jangan sampai lupa ya, ini krusial biar prosesnya lancar. Oke, pertanyaan berikutnya ini soal logistik, praktis banget. Apakah kepala sekolah harus nunggu sampai semua guru di sekolahnya selesai 100% baru bisa mulai proses penilaian? Atau bisa dicicil? Jawabannya ada dua sisi nih. Kalau ditanya apakah wajib nunggu semua, jawabannya enggak. Kepala sekolah boleh kok menilai satu persatu guru yang sudah selesai. Tapi, kalau ditanya mana yang lebih baik, rekomendasinya adalah lebih baik tunggu sebagian besar guru selesai dulu. Kenapa? Biar lebih efisien, jadi saat dikirim ke dinas, datanya udah gemuk, dan kepala dinas bisa lihat gambaran kinerja sekolah secara utuh untuk nentuin PKO-nya. Wah, nggak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung pembahasan. Dari semua yang sudah kita obrolin panjang lebar, apa sih poin-poin paling penting yang harus nempel di kepala kita? Yuk, kita rangkum bareng-bareng. Oke, kalau mau diringkas jadi contekan, ini dia 5 poin utamanya. 1. Penilaian mulainya bulan November. 2. Dilakukannya cuma setahun sekali. 3. Yang mulai prosesnya adalah kepala sekolah. 4. Kepala dinas ngasih PKO sebagai input. Dan 5. Guru menerima hasilnya di paling akhir. Gampang kan ingatnya? Tentu ya, yang kita bahas ini adalah rangkumannya, biar gampang dicerna. Tapi untuk detail yang paling lengkap, dokumen resmi dan semua aturannya, Bapak dan Ibu wajib banget kunjungi link yang ada di layar ini. Silakan difoto atau dicatat ya, ini sumber informasi utama Anda. Dan sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan reflektif untuk kita semua. Setelah tahu semua informasi ini, apakah Bapak dan Ibu merasa lebih siap untuk menghadapi tahap penilaian nanti? Semoga pembahasan kita kali ini benar-benar mencerahkan dan bikin kita semua lebih percaya diri. Terima kasih banyak sudah menyimak.